Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesus luar biasa. Berkati Tuhan Yesus, kita akan masuk dalam renungan di pagi yang indah ini. Sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk minggu pertama di tahun 2021 ini Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan berita firman Tuhan. Untuk itu kami akan merenungkannya. Buka hati kami, buka pikiran kami, agar kami mengerti apa yang Kau rancangkan, apa yang Kau rencanakan untuk kami semua, untuk kami lakukan, khususnya di awal tahun 2021 ini. Dan untuk hamba yang akan menyampaikan, tutup bungkus hamba dengan kuasa darah Kristus, agar hamba dimampukan untuk menjabarkan berita firman Tuhan di pagi yang indah ini. Dan pada akhirnya bersabdalah ya Tuhan Yesus, sebab kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami alaskan doa ini. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita buka Alkitab kita dari Kitab Kudus Perjanjian Baru, yaitu Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Saya akan membacakan untuk jemaat sekalian, Markus 4 ayat 35 sampai dengan 41. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sedemikian jauh pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia ialah yang melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Selamat pagi jemaat Puri Bukit Depok, Sasak Panjang, Tajur Halang, Bogor, atau jemaat yang melihat YouTube di pagi yang indah ini. Saya memberi judul Tenang di Tengah Badai. Minggu ini merupakan minggu pertama di tahun 2021. Ada kurang lebih 52 minggu
sudah kita lalui di tahun yang lalu ya, tahun 2020, di mana ada banyak hal yang sudah terjadi dalam perjalanan minggu ke minggu hingga hari ini, di minggu pertama di tahun 2021, dalam perjalanan kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan, dan sebagainya. Di mana juga ada banyak harapan yang kita nyatakan, yang kita sampaikan di tahun 2021 ini. Dan kita juga berharap kegagalan-kegagalan yang pernah terjadi, yang belum terselesaikan di tahun 2020 kemarin, kiranya itu bisa diperbaiki, dan kegagalan-kegagalan tersebut sehingga tidak terulang kembali di tahun yang baru ini, di tahun 2021. Kita baru 3 hari masuk ke tahun 2021. Tidak ada salahnya jemaat Puri Bukit Depok atau Rumah Doa kita berefleksi atau introspeksi diri, di mana kita bisa mengingat kembali, mengapa sih saya kurang maksimal, mengapa ada banyak rencana-rencana atau ada banyak rancangan-rancangan yang sudah tersusun di tahun yang lalu tetapi kok tidak berjalan dan sebagainya. Atau mengapa sih keinginan dan harapan-harapan yang sudah kita buat di tahun 2020 yang lalu kok belum tercapai atau belum terwujud. Mungkin selama ini kita menjalani hidup dengan mengandalkan kekuatan, dengan mengandalkan kemampuan, kehidupan pribadi, atau kita kurang mengatur dan menata bersama Tuhan. Itu juga perlu kita atur kembali di tahun 2021 ini. Kenapa ya? Tadi saya sampaikan mungkin di tahun 2020 yang lalu kita berjalan begitu saja, kita tidak mengatur, kita tidak menata kehidupan kita lebih baik dengan Tuhan. Yang penting hidup berjalan biasa saja. Tetapi tidak, mungkin di tahun 2021 ini coba kita tata. Yang pasti kita menata, mengaturnya bersama Tuhan Yesus. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kadang kita merasa mampu tanpa perlu bimbingan Tuhan, atau kita merasa tidak membutuhkan campur tangan Tuhan karena kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai kemampuan. Nah, ini yang perlu saya sampaikan di pagi yang indah ini. Kita perlu introspeksi diri, atau kita perlu koreksi diri. Hari ini di minggu pertama, masih ada 51 minggu lagi yang akan kita jalani. Masih panjang perjalanan hidup kita. Di tengah perjalanan kehidupan kita, kalau diibaratkan kapal atau perahu yang sedang berlayar, kita akan melewati situasi dan kondisi yang harus siap selalu, harus sigap dalam situasi, dalam kondisi apapun yang akan kita lalui. Dan jangan lupa, yang ini yang perlu, yang tadi saya sampaikan di awal, hadirkan Tuhan di dalam setiap langkah kehidupan kita sepanjang tahun 2021 ini. Tak berbeda jauh dengan pembacaan teks firman Tuhan di pagi yang indah ini, bicara dengan murid-murid Yesus pada waktu itu. Danau Galilea merupakan muara sungai Yordan, sungai yang cukup besar. Kadang tampak tenang ini danau, tetapi sewaktu-waktu bisa terjadi badai dahsyat, badai yang sangat luar biasa. Pembacaan di pagi yang indah ini, setelah Yesus telah melayani orang-orang yang ada hingga sore hari, Yesus ingin rehat atau Yesus ingin beristirahat. Mereka mengajak murid-muridnya untuk menyeberang, untuk meninggalkan kesibukan yang ada, dan mereka menyeberang ke sebelah untuk menjauh dari orang-orang banyak yang ada. Itu bisa kita baca di ayat 35 dan 36 tadi. Yesus tertidur dalam perjalanan, dalam menyeberang tadi, menggunakan perahu tadi. Yesus tertidur dalam perjalanan.
Saat Yesus tertidur, ini menarik nih. Saat Yesus tertidur, terjadi badai yang sangat dahsyat. Ayat 37 saya akan baca. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu dan selanjutnya. Jadi ada ombak yang dahsyat, badai yang sangat besar. Membuat murid-murid takut pada waktu itu. Ini menarik, jemaat yang diberkati Tuhan Yesus. Kalau kita lihat, latar belakang murid-murid adalah nelayan yang sudah terbiasa dia menghadapi seperti itu. Tetapi heran juga ya, mereka takut. Kenapa? Karena begitu besar mungkin dahsyat badai yang mereka hadapi pada waktu itu. Sehingga walaupun mereka sudah terbiasa menghadapi badai-badai yang ada, tapi mungkin berbeda dengan badai yang dihadapi saat itu. Begitu besar badainya sehingga mereka takut. Dalam kesibukan menanggulangi badai tersebut, mereka teringat dan mereka membangunkan Yesus. Di ayat 38 ditulis di sini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya. Jadi Yesus dibangunkan oleh murid-murid dan dia protes. Murid-muridnya semua protes di sini dikatakan. Dia berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ini protes yang disampaikan oleh murid-muridnya. Bukan minta pertolongan, tetapi dia menyatakan protes ketidakpedulian Yesus Kristus terhadap masalah yang sedang mereka hadapi waktu itu. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, murid-murid selama ini kan dekat dengan Yesus, selalu ada bersama dengan Yesus. Masa dia tidak tahu siapa itu Yesus? Masa dia tidak percaya kepada Yesus? Ini pun yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Tatkala menghadapi pergumulan, menghadapi permasalahan, kita tahu kita ini anak-anak Tuhan yang selalu ada bersama Tuhan. Tidak berbeda jauh dengan murid-murid pada waktu itu. Kadang-kala kita protes terhadap Tuhan. Mengapa sih terjadi seperti ini kepada saya? Mengapa sih terjadi begitu? Oh, Tuhan, berat sekali pergumulan, permasalahan yang saya hadapi. Tuhan kelihatannya kok tidak ada masalah. Ini menyatakan kadang-kala hal yang sia-sia. Kita harusnya tahu bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang selalu dekat dengan Tuhan, dan Tuhan pasti buka jalan. Harusnya seperti itu. Jangan malah kita terkesan tidak punya pengharapan. Itu yang terjadi terhadap murid-murid pada waktu itu. Terkesan tidak percaya kepada Yesus. Kenapa seperti itu? Karena kita kurang percaya. Karena ketakutan kita yang lebih besar daripada iman kita yang percaya kepada Tuhan. Apa yang terjadi di dalam pembacaan di pagi hari ini? Yesus menegur mereka. Di ayat 40 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, ini yang terpenting yang disampaikan oleh Yesus. Mengapa kamu tidak percaya? Sering kita mengira bahwa Tuhan Yesus tidak memperdulikan kita. Kadang kita khawatir, kadang kita cemas, kadang kita takut, dan sebagainya. Kehidupan duniawi tadi yang mempengaruhi kehidupan kita. Kecemasan, ketakutan, dan sebagainya. Kita lupa bahwa Tuhan Yesus itu tidak tidur. Bahwa Tuhan Yesus selalu ada. Bahwa Tuhan Yesus adalah Immanuel. Dia selalu menyertai, menjaga, dan melindungi saudara dan saya. Kalau kita masih kedagingan kita yang muncul, berarti kita tidak benar-benar percaya pada Yesus.
tidak berbeda jauh dengan murid-murid pada waktu itu. Introspeksi diri, koreksi diri kita. Mungkin itu terjadi lalu di tahun 2020, tetapi di tahun 2021 ini saya mengajak kepada jemaat, percaya kepada Yesus. Buang pemikiran-pemikiran yang tidak perlu. Seperti tadi, khawatir, takut, cemas, was-was, dan sebagainya. Karena kita punya Allah yang sangat luar biasa di dalam Yesus Kristus. Seharusnya kita yakin dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang maha kuasa. Jika Dia bertahta di dalam kehidupan kita, maka tidak ada satu masalah pun yang dapat menenggelamkan kita. Amin. Amin. Ibu bapak saudara diberkati Tuhan Yesus. Jadi di tahun yang baru ini kita dituntut iman percaya yang kokoh dan kuat bahwa Yesus Kristus peduli terhadap hidup kita, peduli terhadap saudara dan saya. Dia mau hadir dan mau berjalan serta mengarungi perjalanan kehidupan kita sepanjang hari lepas hari di tahun 2021 ini. Jadi kuncinya kita percaya pada Tuhan dan menyerahkan, mempercayakan seluruh perjalanan kehidupan kita di sepanjang tahun 2021 ini. Permasalahan pasti ada, pergumulan pasti ada, tetapi ada kekuatan Tuhan yang mendampingi kehidupan kita. Itu bedanya kita dengan orang-orang di luar sana. Pasti Tuhan Yesus menolong, pasti Tuhan Yesus menopang, menjaga dan memegang tangan kita sampai kita melewati tahun 2021. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, sekali lagi saya sampaikan di pagi yang indah ini, jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, jangan was-was. Teruslah berjalan bersama Tuhan Yesus. Jangan lepaskan tangan yang penuh kasih itu. Jangan mengandalkan kekuatan, jangan mengandalkan kemampuan, dan jangan mengandalkan materi kita. Ayo datang kepadanya, pegang tangannya, agar kita tenang dalam menjalani hidup ini di tengah-tengah badai kehidupan yang terjadi. Tadi saya sampaikan, pergumulan permasalahan tetap ada di tahun 2021 ini. Tetapi tatkala kita melewatinya, kita ada bersama Tuhan Yesus. Kita akan dibuat menjadi pemenang di dalam kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh terhormat. Kau jadikan hidupku berarti. Jemaat yang diberkati Tuhan Yesus, kita satukan hati, kita berdoa. Bapa Kudus, Bapa Surgawi, kami bersyukur, kami berterima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar, boleh kami renungkan di pagi yang indah ini, di awal tahun 2021, di minggu pertama. Kami yakin dan kami percaya bahwa kekuatan Tuhan Yesus menopang, menjaga, menyertai dan memberkati kami sepanjang hari lepas hari hingga kami dapat menyelesaikan tahun 2021 ini.
Kami juga menyerahkan pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga dalam jemaat Rumah Doa Puri Bukit Depok. Atau kami yang melihat YouTube di pagi yang indah ini. Kami punya pergumulan Tuhan Yesus, kami punya permasalahan. Tetapi kami yakin dan kami menyerahkan setiap langkah pergumulan, permasalahan kami hadapi ke dalam tangan pengasihan-Mu. Buka jalan bagi setiap pergumulan, permasalahan kami hadapi. Kami bergumul dengan keluarga, dengan usaha, dengan pekerjaan, dengan suami, dengan istri, dengan anak-anak kami. Oh Tuhan Yesus, buka jalan bagi setiap pergumulan kami ini. Kami yakin dan percaya bahwa kekuatan Tuhan Yesus menopang langkah hidup kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang saat ini masih bersekolah secara online. Kuatkan mereka, pimpin mereka, sertai mereka. Beri kecerdasan, beri kepintaran bagi mereka Tuhan Yesus dalam menjalani pendidikan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang kelemahan tubuh, ada dalam keadaan sakit. Kiranya damai sejahtera Allah, sukacita Allah, pemulihan Allah, kesembuhan Allah diberikan bagi jemaat sekalian. Berkati makanan, berkati minuman, Tuhan Yesus pakai menjadi sarana kesembuhan dan juga obat-obatan yang dikonsumsi. Tuhan Yesus pakai menjadi sarana kesembuhan, pemulihan bagi jemaat yang ada. Kami juga menyerahkan pemerintah bangsa dan negara kami Indonesia tercinta ini dalam menangani pandemi corona yang terjadi. Saat ini sedang diadakan atau sedang dilaksanakan untuk penanganan melalui vaksinasi. Tuhan Yesus memberkati seluruh proses jalannya vaksinasi. Berkati seluruh program yang sedang dijalankan. Para dokter, juru rawat, rumah sakit yang merawat orang-orang yang sakit, khususnya COVID-19, Tuhan Yesus juga menyertai dan memberkati. Memberi kekuatan, memberi kemampuan. Bahkan pasien-pasien yang ada, Tuhan Yesus berkati. Tuhan Yesus pulihkan mereka. Beri penghiburan bagi keluarga mereka, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa bagi Gereja Kemah Injil Indonesia, baik yang ada di pusat, pelosok, sampai di daerah-daerah. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati hamba-hamba Tuhan, jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi jemaat kami Puri Bukit Depok ini, kiranya mampukan kami jemaat menjadi saksi Kristus di tengah-tengah masyarakat yang ada. Kami berdoa juga bagi Puri Bukit Depok, tempat kami tinggal, kompleks. Tuhan Yesus menyertai, memberkati. Ada banyak korban juga Tuhan Yesus yang terkena corona. Tuhan Yesus juga boleh menyertai dan memberkati, menyembuhkan dan memulihkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan hidup dan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Pakai kami menjadi saluran berkat-Mu dengan tutur kata, dengan pikiran, dengan perbuatan, agar nama Tuhan Yesus dipuji dan ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada akhirnya, sebagai pelayan Tuhan, hamba mengundang jemaat untuk berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah dan melalui doa berkat di pagi yang indah ini. Arahkanlah hatimu, arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah, persekutuan yang manis dengan Roh-Nya yang kudus, akan menjaga, menyertai, memberkati, melindungi, melingkupi jemaat sekalian, jemaat Rumah Doa Puri Bukit Depok, dari sekarang sampai selama-lamanya sepanjang menjalani tahun 2021 ini. Kiranya Tuhan Yesus menjaga dan memberkatinya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.